Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aleksa Diva Arindi dengan NIM 2450601011111007 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan tugas uji syarat homogenitas. Yang pertama, apa sih uji homogenitas itu? Uji homogenitas merupakan pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak, serta menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji statistik parametrik benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antar kelompok, bukan sebagai akibat perbedaan dalam kelompok. Nah, cara pengujian yang akan kita lakukan ada dua, yaitu uji Bartlett dan juga ada uji Fisher. Yang pertama pada uji Bartlett. Langsung kita masuk ke contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil tes kebugaran fisik antara dua kelompok siswa berbeda secara signifikan. Peneliti ingin memastikan bahwa varians kedua kelompok homogen sebelum melanjutkan ke analisis selanjutnya. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A melakukan latihan 2 kali seminggu dan kelompok B melakukan latihan 4 kali seminggu. Berikut adalah hasil skor kebugaran kedua kelompok. Di sini ada data kelompok A dan di sebelah kanan ada data kelompok B. Pada data kelompok A dapat dilihat skornya. Skor di sini di total berjumlah 62. Kemudian pada tabel kelompok A yang kedua ini, itu ada skor yang dikuadratkan. Didapatkan totalnya yaitu 394. Begitu juga pada data kelompok B sama. Untuk skor di total 87, skor yang dikuadratkan di total 765. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan untuk uji homogenitas. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari derajat kebebasan. Rumusnya yaitu N atau jumlah data dikurangi 1. Jumlah data akan sama nih di data kelompok A dan data kelompok B. Maka hasilnya 10 min 1, 9 di dua kelompok sama. Kemudian yang kedua, kita mencari varian tiap kelompok dengan rumus sigma data yang dikuadratkan dikurangi sigma data yang belum dikuadratkan, baru nanti di dalam kurung dikuadratkan dibagi dengan jumlah data, dibagi lagi dengan jumlah data min 1. Di sini untuk varian kelompok A didapatkan kan tadi 394 yang udah skor yang dikuadratkan. Nih, 394 dikurangi dengan 62 kuadrat dibagi 10, dibagi lagi 10 min 1. Hasilnya didapatkan dengan 1,067. Kemudian untuk kelompok B, variannya didapatkan hasil 0,9. Nah, selanjutnya kita menghitung log dari varian. Didapatkan untuk kelompok A ini yaitu 0,028 dan untuk kelompok B didapatkan hasil minus 0,046. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu menghitung DK yang ini tadi dikalikan dengan log yang udah kita cari, log setiap kelompok yang kita cari. DK-nya kan sama, 9. Dikali dengan log kelompok A dan log kelompok B. Didapatkan hasil untuk kelompok A yaitu 0,252 dan untuk kelompok B yaitu minus 0,41. Selanjutnya yaitu varians gabungan. Rumusnya SP kuadrat, ini varian gabungan, sama dengan sigma dari DK dikali varian dibagi dengan sigma DK. DK-nya kan tadi 9, variannya itu tadi kita dapat 1,067 sama 0,9. Jadi, di sini karena sigma itu ditambah, di sini ada 9 dikali 1,067 ditambah 9 dikali 0,9 dibagi dengan 9 ditambah 9. Hasilnya didapat 0,9835. Langkah selanjutnya yaitu mencari log dari varian gabungan. Didapatkan hasil minus 0,007. Nah, dari semua perhitungan yang sudah kita lakukan, ini hasilnya akan kita masukkan ke
rumus statistik Bartlett disimbolkan dengan X kuadrat. Jadi ini nanti eh, X kuadrat hitung jadinya. Nah, X kuadrat hitung ini rumusnya DK1 ditambah DK2 dikali logaritma log dari eh, varian gabungan dikurangi dengan DK1 dikali log kelompok A ditambah DK2 dikali log B, log varian B, dikali dengan 1/1 plus 1/3 dikali K. K ini adalah total kelompok, dikurangi 1, dikali sigma 1/dk1 min 1/sigma dk1. Nah, di sini karena dk1 plus dk2, dk1-nya 9 ditambah 9 didapatkan hasil 18. Log dari varian gabungan tadi minus 0,007 dikurangi dengan dk1 dikali log S1 tadi ini. Nih, didapatkan hasil 0,252 ditambah dengan minus 0,414 dikali dengan ini tadi 1/dk1 dk1 kan 9 jadi 2/9 ini 1 plus 1/3 2 min 1 kan total kelompoknya 2 min 1 ini 2/9 min 1/18 kan. Kemudian di sini didapatkan hasilnya 0,034. Ini adalah X kuadrat hitung. Langkah terakhir dari uji Bartlett ini yaitu membandingkan antara X kuadrat hitung dengan X kuadrat yang akan kita cari pada tabel. Nah, untuk mencari pada tabel itu kita harus tahu DF dan alfa. DF ini kita dapatkan dari jumlah kelompok dikurangi 1. Jumlah kelompok tadi kan 2, ada 2 kelompok yang dibandingkan. Dikurangi dengan 1, jadi DF-nya 1. Di sini alfa yang umumnya digunakan pada uji homogenitas itu adalah 0,05. Nah, setelah itu kita cari nih. Kita cari pada tabel. Tabel namanya tabel chi-square. Nah, ini kan karena A ini yang atas ini A-nya, alfanya, dan yang sebelah kiri ini adalah DF-nya. Karena kita tahu tadi alfa kita adalah 0,05 ada di sini, dan untuk DF-nya 1, maka kita tarik garis. Ini kita tarik garis. Nah, didapatkan hasil dari X kuadrat tabelnya yaitu 3,84. Setelah itu kita bandingkan dengan syarat nih, syarat bila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka dapat dikatakan data tersebut homogen. Tetapi kalau X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, dapat dikatakan data tersebut tidak homogen. Nah, tadi kan kita dapat X kuadrat hitungnya 0,034, X kuadrat tabelnya 3,84. Maka, di sini dapat dilihat X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Maka dapat dikatakan data pada soal ini adalah homogen. Nah, kita masuk ke uji yang kedua yaitu uji Fisher. Langsung kita masuk ke contohnya. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah varian hasil belajar matematika siswa di dua kelas berbeda. Kelas A dan kelas B bersifat homogen. Data nilai siswa dari masing-masing kelas adalah sebagai berikut. Kelas A datanya seperti ini dan kelas B datanya seperti ini. Nah, langsung ke pembahasannya. Hal yang kita lakukan pertama adalah hipotesis. H0 di mana μ1 sama dengan μ2, hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. H1, μ1 tidak sama dengan μ2, hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Nah, di sini min, langkah kedua yaitu kita mencari min dan simpangan baku. Tadi kan datanya kita masukin nih, kita buat tabel, ini sampel. Ini data
dari kelas A dan ini kelas B. Kelas A ini yang pertama kita lakukan yaitu menjumlah data data nilai dari kelas A didapat 743. Nah, data dari kelas B didapat 688. Ini jumlah dari ini. 68 ditambah 72 tambah 63 dan seterusnya. Kemudian kita mencari min A, min kelas A dan min kelas B. Caranya yaitu jumlah dibagi dengan jumlah data. Jumlah tadi 743 untuk kelas A dibagi dengan jumlah datanya 10 sama dengan 74,3. Begitu pula untuk kelas B. Didapatkan rata-rata yaitu 6,88. Setelah kita tahu rata-rata, langsung kita fokus ke tabel yang ini XA min X bar A dan XA min X bar A kuadrat. Caranya, karena kita udah tahu rata-ratanya, nih, rata-ratanya kan 74,3. Caranya yaitu XA untuk data ke-1 nih, XA dikurangi dengan rata-rata, hasilnya 0,7, begitu seterusnya. Setelah kita tahu XA min X bar A-nya berapa, kita kuadratkan hasilnya, jadi 0,7 dikuadratkan, didapat hasil 0,49. 0,49 ini kita jumlahkan dengan XA min X bar A kuadrat data-data yang lain. Didapatkan jumlahnya 3.872,1. Hal tersebut sama juga dilakukan untuk kelas B dan kelas B ini. Didapatkan hasil dari XB min X bar B kuadrat yaitu 491,6. Setelah kita mengetahui data tersebut, kita bisa mencari simpangan baku. Dengan rumus simpangan baku kelompok A yaitu sigma XA min X bar A kuadrat dibagi dengan N-1 didapatkan hasil 430,23. Untuk simpangan baku kelompok B didapat hasil 54,62. Nah, setelah itu kita mencari nilai F hitung untuk nanti dibandingkan juga sama. Nilai F hitung ini rumusnya yaitu S kuadrat terbesar atau simpangan baku terbesar dibagi dengan simpangan baku terkecil. Dari data ini dapat dilihat kan simpangan baku terbesar itu milik kelas A dan simpangan baku terkecil itu milik kelas B. Jadi di sini kita membagi 430,23 dengan 54,62 didapatkan hasil 7,877. Ini untuk nilai F hitung. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai F tabel. F pada tabel. Rumusnya yaitu yang pertama kita harus tahu alfanya. Alfa yang biasa digunakan yaitu sama 0,05. Rumusnya alfa di koma dengan dKA per dkB. Nah, untuk pada soal ini, F tabelnya itu alfanya 0,05. Nah, dK itu NA min 1. NA itu jumlah data dikurangi 1. Untuk NB juga, jumlah data kelas B dikurangi 1. Didapatkan ini 9/9. 9 atas untuk pembilang dan 9 bawah untuk penyebut. Nah, setelah itu kita cari F tabelnya pada tabel ini. Pada F tabel. Pada tabel F, sama saja. Nah, untuk pembilang itu yang atas ini untuk pembilang, dan yang sebelah kiri ini untuk penyebut. Tadi kan kita dapat 9 kan, pembilang 9. Dia ada di sini. Dan untuk penyebutnya 9 ada di sini. Kita tarik garis. Bertemu di angka 3,18. Jadi untuk data ini, F tabelnya di angka 3,18. Nah, setelah kita sudah menemukan F hitung 7,877 dan F tabel 3,18, kita langkah terakhir yaitu membandingkan nilainya F. Syaratnya, jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, data tersebut tidak homogen. Tetapi, jika nilai F hitung
lebih kecil dari nilai F tabel, maka data tersebut homogen. Tadi kita dapat F hitung 7,877, F tabel 3,18. Jadi di sini dapat dilihat F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel. Jadi soal yang kita kerjakan tadi, dapat dikatakan tidak homogen. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.